sih Pak, masalah bendera, jujur aja lo ku bilang. Ya, kalau masalah bendera nggak usah disponsori Pak. Bisa mereka beli sendiri. Itu loh, ya. Tantangan mereka berat loh. Aku udah pernah berapa kali ya di depan mata kepalaku sendiri supir truk meninggal dunia. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu mempertaruhkan nyawanya untuk anak dan istrinya. Ngerti Bapak? Ini Bapak katakan ini dan itu belum ada buktinya Pak. Bapak turun ke lapangan Pak, turun. Turun Bapak ke lapangan. Turun Bapak ke lapangan. Bapak investigasi mereka satu persatu. Tega. Bapak bilang begitu tega. Tapi terserahlah, gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Ya. Ini demi kebahagiaan bangsa. Ya. Dan juga buat teman-temanku, aku tidak mau mengajak kalian untuk mengibarkan bendera One Piece tidak, tetap kita harus hargai bendera merah putih karena bagaimanapun juga merah putih itu diperjuangkan oleh para pahlawan ya sebagai usaha untuk mendegakkan bangsa ini sampai hari ini. Ada satu bendera yang saat ini keberadaannya itu dilarang pemerintah, ya. Bukan yang itu. Bukan. Marah si Amin nanti. Nggak yang itu, yang satu lagi. Itu benderanya si Ahmad Kosidudin yang dulu itu. Jangan macam-macam lah, Wak. Nggak yang itu. Mananya operatornya diganti tuh. Ini lagi. Sejak kapan Nasdem warna hitam? Nasdem warna biru. Ganti. Nah, itu yang betul. Bendera One Piece yang saat ini keberadaannya sangat mengerikan. Aduh, banyak yang minta opung untuk mengangkat ini, ya kan? Karena memang kita memiliki persepsi yang berbeda ya. Nah, jadi bendera One Piece ini katanya sekarang itu sedang dilarang untuk dikibarkan. Karena apa? Ya, yang pertama ya Pak Sumi Dasko mengatakan bahwasanya ya ini adalah tindakan yang sangat dilarang karena tidak berdasarkan Pancasila. Baru setelah itu ada anggota komisi berapa itu ya, anggota DPR ya dari fraksi Golkar kalau nggak salah ya, dia mengatakan bahwasannya ini merupakan bagian daripada tindakan makar. Yuk kita bahas dulu yuk. Aduh, mana dia ini? Oke. Peringatan Hari Kemerdekaan, bendera One Piece kian banyak ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Berkibarnya bendera One Piece dikaitkan sebagai bentuk kritik sosial dan sindiran kepada pemerintah. Sejumlah posting di media sosial memperlihatkan adanya fenomena pengibaran bendera kartun animasi Jepang One Piece oleh warga. Dari unggahan di sejumlah akun di media sosial, bendera One Piece berwarna hitam dengan simbol tengkorak dan topi jerami berkibar di depan rumah hingga sejumlah kendaraan. Sejumlah netizen mengaitkan bendera One Piece dengan kebebasan. Namun ada juga netizen yang beranggapan bahwa bendera One Piece sebagai bentuk kritik sosial dan sindiran terhadap kondisi pemerintahan dan sosial politik di Indonesia. One Piece merupakan seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda dan menjadi salah satu manga terlaris sepanjang sejarah dunia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi soal pemasangan bendera bajak laut ala anime One Piece yang tersebar di sejumlah wilayah menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus. Dasko menyebut bendera One Piece jelang 17 Agustus sebagai upaya pecah belah bangsa.
Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Ya, jadi katanya itu adalah sebuah simbol ya, di mana ketika itu dikibarkan maka itu adalah upaya untuk memecah belah bangsa. Maaf Bapak, ampuntennya. Dasarnya dari mana Pak? Aduh, aku bukannya bilang apa Pak. Kalau memang seperti itu penilaian Bapak dan juga penilaian daripada lembaga-lembaga yang ada di bangsa ini, yang ada di negara ini, kasihan atuh itu tukang-tukang atau supir-supir truk. Pak, boro-boro supir truk itu memecah belah bangsa. Sedangkannya bannya aja terpecah atau terbelah di jalan raya, itu pusing mikirinya. Iya, kalau misalnya sekali pecah contohnya bisa lah ya, uang trayeknya itu dipakai. Tapi kalau udah pecah 2 kali 3 kali di jalan, boro-boro Pak memecah belah bangsa Pak. Gak sampai kepikiran itu Pak. Ya, apalagi ini kebanyakan kan fenomenanya ini ya, itu paling viralnya itu di tengah-tengah kalangan supir-supir truk. Ya, atau ada mungkin supir barang dan juga ada supir-supir mobil box. Aku perhatikan itu saat-saat ini sedang lagi viral. Pak, mereka itu lagi sibuk cari makan Pak. Mereka itu lagi sibuk untuk menafkahi keluarganya. Mereka itu lagi sibuk ya untuk bagaimana supaya hidupnya bisa tersambung dari satu hari ke hari berikutnya. Ya maaf Pak, maaf, aku tidak katakan Bapak salah. Mungkin itulah daya pikirnya di atas Pak sama kami yang di bawah ini Pak. Beda Pak. Kalau Bapak di atas kan begitu, kalau misalnya ada sesuatu ya agak janggal kelihatan mata, oh ini usaha memecah belah. Oh ini usaha makar. Kan begitu. Ya, tapi kan bagi kami ya bisa dikatakan ini adalah sebuah apa yang aku katakan ya, sebuah ekspresi gitu loh ya. Kalau memang kayak gitu Pak ya, usaha memecah belah, berarti ini semua Pak yang masang ini semua ditangkap aja lah satu-satu. Jadi begini ceritanya Bapak, kalau anime One Piece ini Bapak ya adalah salah satu anime yang paling laku semenjak tahun 1999. Itu dia, dan menceritakan seorang anak muda ya dengan keberaniannya, dengan kecekatannya, dengan kecerdasannya ya berusaha untuk melawan setiap kejahatan gitu loh. Jadi bisa dikatakan benderanya itu atau tokohnya ini ya, ini melambangkan kebebasan, kemerdekaan dan juga perlawanan. Perlawanan terhadap apa? Perlawanan terhadap kejahatan. Kebebasan terhadap apa? Kebebasan terhadap kezaliman. Kan begitu. Kemerdekaan terhadap apa? Kemerdekaan terhadap segala sesuatu yang membuat mereka itu miskin, bodoh, ya. Setelah itu terpuruk, setelah itu tertindas. Loh, kok agak politis sekali, Bung? Jangan dulu, Bung. Ya. Itu dia, ya. Dan mungkin ya mereka yang memasang bendera ini awalnya terinspirasi oleh tokoh dari anime tersebut, kan begitu ya. Oleh karena apa terinspirasi? Mungkin mereka melihat bagaimana mereka tertindas, mungkin di pekerjaannya, mereka tertindas mungkin di kalangan masyarakat terkecilnya, mungkin mereka tertindas ya di ruang lingkup yang lebih besar lagi, dan mereka melihat bagaimana katakanlah dulu tidak pemerintahan pusat Bapak. Kalau berbicara pemerintah ini bisa saja di pemerintah kabupaten, bisa jadi ke pemerintahan gubernur, kan begitu kan, di masing-masing daerah. Mereka melihat bagaimana ya mereka itu tertindas, mereka itu
kebijakan-kebijakan pemerintah ya tidak pro kepada mereka, kan begitu. Terlihat juga mungkin ya mereka itu melawan peraturan-peraturan yang menyulitkan mereka untuk mencari hidup. Nah, makin lama makin berkembang lah. Ya, tadinya mungkin isunya isu lokal, kan begitu. Akhirnya lama-lama menjadi isu nasional. Nah, begitu kan? Nah, maaf. Aku tidak tahu kalau memang ada yang menunggangi isu ini untuk memecah belah, ya. Dan ini tercium kepada pemerintah, tercium kepada pemerintah pusat, tercium kepada aparat negara, tercium kepada badan-badan yang bertanggung jawab dengan ideologi negara kita, ya mungkin saja ada, tapi aku yakin, aku percaya ini bukan lahir dari pemberontakan, bukan. Tapi kalau berbicara ada yang menunggangi, bisa jadi Bapak. Ini bukan gerakan seperti Indonesia Gelap, bukan gerakan seperti darurat demokrasi, bukan. Kalau saya menilainya kan begitu. Tapi kalau memang ya pemerintah merasa terganggu dengan pengibaran bendera ini, ya silakan, monggo keluarkan peraturan ya yang melarang pengibaran bendera ini, apalagi menjelang 17 Agustus. Karena apa? Karena Bapak biar tahu, aku nggak perlu tunjukkan videonya, ya. Banyak orang yang sudah jualan di media sosial, baik di TikTok ataupun Facebook, menjual bendera One Piece. Banyak yang menjual. Aku udah cek biar tahu kalian, lebih daripada 10 jualan bendera One Piece. Ya, sekarang gini Pak, ya. Maaf ya. Mereka nggak akan mungkin dapat bendera itu kalau nggak ada yang menjual. Jadi kalau misalnya ada aparat bertindak ya dengan keras, dengan tegas ya untuk melarang pengibaran bendera ini, berarti Bapak juga harus larang yang penjual-penjual ini menjual, Pak. Aduh, ya, tapi aku nggak bilang kalian terlalu lebay, pemerintah tidak, ya. Tapi tolong ditelusuri gitu loh, ditelusuri dulu ke bawah. Makanya Bapak jangan di atas mulu, Pak. Bapak sama teman-teman itu ke bawah juga, Pak. Tanya sama supir-supir truk itu, Bapak udah nanya belum? Tanya dulu sama supir truk itu, Pak, kenapa pasang bendera ini? Tanya lagi sama supir truk sana, Bapak kenapa pasang bendera ini? Tanya lagi sama supir mobil box di belakang sana, Bapak kenapa? Kenapa Bapak pasang bendera ini? Alasannya apa, Pak? Apa coba? Coba kita ngobrol-ngobrol lah dulu. Saya sebagai wakil rakyat, Pak, bertanggung jawab ya untuk mendengarkan curhatan daripada bapak-bapak sekalian. Tapi sebentar dulu, ada nggak anggota dewan yang turun ke bawah ya mendengarkan curhatnya masyarakat seperti itu? Yakin aku, maaf. Kebanyakan anggota dewan mendengarkan curhat masyarakat waktu kapan? Waktu reses. Habis itu apa? Kasih minyak goreng, gula 1 kilo. Terjadi di daerah kami, Pak. Sudahlah. Di pusat enggak kali ya, di pusat enggak. Di tempat kami terjadi reses, ya kan? Habis itu ya tunggu lagi reses beberapa bulan berikutnya. Ya cuma mendengarkan saja curhatan warga tentang penerangan ya yang tidak ada ketika malam di beberapa ruas jalan. Setelah itu ya mendengarkan keluhan masyarakat oleh karena kondisi jalan yang rusak, keluhan masyarakat karena tidak ada paret, keluhan masyarakat terhadap perhatiannya kepada orang-orang miskin, keluhannya terhadap orang-orang yang membutuhkan rumah, keluhannya terhadap bagaimana pendidikan di daerah tersebut. Kan begitu, ya kan begitu. Setelah mendengarkan itu, tanda tangan dapat minyak goreng, tanda tangan dapat gula 1 kilo. Nggak tahu itu jadi pembahasan di atas sana, nggak tahu. Kan begitu.
paling juga menjadi pembahasan dan juga dieksekusi nantilah di ujung-ujung mau berakhir masa jabatan. Rame proyek itu Pak, rame. Ada yang ngerjakan jalan, ngerjakan jembatan, ngerjakan paret, bikin lampu jalan. Perhatikan aja nanti di ujung-ujung masa periode. Biar apa? Biar terpilih lagi. Udahlah, ya kapan terakhir kali wakil rakyat mendengarkan rakyatnya? Ini pertanyaan agak mengganggu di kepala aku ini. Aku tidak anti dengan wakil rakyat, betul. Wakil rakyat membuat undang-undang, betul. Wakil rakyat membahas anggaran, betul. Wakil rakyat memonitor ya bagaimana kinerja atau performanya badan pemerintah eksekutif, betul. Ya, tapi Pak, kalian itu kan wakil kami kan. Pernah nggak turun sambil ngopi-ngopi? Atau kalian pas lagi liburan pernah bertahu kalian? Jujur aja aku bilang, ya, aku pernah menjadi tim sukses dari seorang anggota dewan, 2 kali menang. Aku nasihati sama dia, ya kan begitu, Mas, aku bilang begitu. Kalau mau menang lagi, nggak perlu kalian itu siram-siram atau misalnya nggak perlu kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu, nggak perlu. Aku bilang begitu, nggak perlu kasih bansos, gula apa segala macam, nggak perlu. Jadi datang aja, turun aja kalian ya, sekali seminggu turun, katakanlah hari Jumat kah itu atau hari Sabtu kah itu, turun ngopi bareng kalian, bayari kopinya. Iya kan, nongkrong dulu di sini, ya kan minggu ini. Di sana lagi misalnya ada warung gede contohnya, nongkrong lagi di sana, bayari kopinya. Disitulah waktu dan tempat yang cocok untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Iya kan, gue bilang begitu. Dapat 1 periode, dapat 2 periode, periode berikutnya nggak terpilih, nggak terpilih. Ya kan begitu, kalau mau dekat dengan hati masyarakat ya turun ke bawah. Jangan ya Pak, ya maaf, minta maaf. Jangan gara-gara kemarin ada gerakan Indonesia gelap, terus ada gerakan darurat Indonesia, darurat demokrasi, kan begitu. Nah ini ada gerakan seperti ini ya, mengibarkan bendera One Piece, jangan langsung dikatakan itu gerakan pemecah belah, kan begitu. Kalau ada yang menunggangi, mungkin bisa jadi, kan begitu. Tugas siapa untuk memantau, memonitor? Ya tugas bapak-bapak. Tugas siapa lagi kalau memang ada upaya pemecah belah bangsa? Ya tugas daripada badan yang bertanggung jawab ya atas teguhnya ideologi Pancasila. Siapa itu? BPIP. Kan begitu, badan badan pembinaan ideologi Pancasila. Siapa ketuanya? Ketuanya Ibu Megawati. Tanya sama beliau. Jangan cuman waktu hari lahir Pancasila nongol. Begitu atau masalah seperti ini nggak peka. Masalah Siasto nangis-nangis. Jeritan hati masyarakat dengarkan dong. Kan begitu. Kalaupun ada yang mendungganginya, ya itu antisipasi dari kalian. Jangan masyarakat suruh antisipasi. Kita dengar dulu. Ya aku juga agak angin juga. Aku maaf ya, bukannya aku mendukung ya, tidak. Bukannya aku mendukung. Ya aku bilang sama kalian ya, ada seseorang yang menantang Opung Parbelak, nggak perlu kutunjukkan ya WA-nya, tidak. Mungkin dia bercanda atau serius. Dia katakan begini, Bung, selamat hari Minggu. Ya, saya titik-titik-titik dari provinsi titik-titik, pengikut channel Opung Parbelak. Kali ini saya mau menantang Opung Parbelak. Berani nggak ya untuk menyuarakan supaya tidak mengibarkan bendera di hari perayaan 17 Agustus ini sebagai bentuk protes? Kalau Opung berani, saya mau pesan kaos 10 potong. Ya, sekian dan terima kasih katanya. Ya, sambil senyum-senyum. Ku jawab begini, ya maaf, saya tidak akan melakukan hal tersebut. Seberat apapun permasalahan yang dihadapi bangsa ini, merah putih tidak layak untuk dipermainkan.
Banyak cara untuk protes tanpa harus merendahkan merah putih. Mau saya dibayar 100 miliar pun, saya tidak akan lakukan itu. Terima kasih. Ya, itu dia. Dan respon ke bawahnya bagus kok, bagus. Mungkin beliau hanya ngetes saya aja ya. Biasalah kayak gitu, iseng. Terima kasih ya Bapak ya, mungkin hanya ingin menguji apakah memang Opung Parabelak ini goyah imannya atau goyah ya prinsipnya ketika dia diberikan iming-iming. Tidak. Dan aku katakan sama kalian, apapun ceritanya, aku akan kibarkan tetap bendera merah putih di depan rumahku dan juga di depan tempat usahaku. Aku jamin itu. Nah, sekarang begini ya, kita kembali ke bendera One Piece ini ya. Jadi ada seorang wakil rakyat juga ya, itu mengatakan bahwasanya ini adalah salah satu tindakan makar. Makarena. Oke, kita bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah, ini nggak boleh. Ini harus ditindak tegas. Minimal mereka yang melakukan dilakukan ya interogasi siapa yang menyuruh dan kemudian apa motivasinya dan kemudian dilakukan pembinaan kepada mereka. Itu memang ini menjadi salah satu keperhatian kami. Oleh karena itu ketika kami membahas undang-undang PPIP itu juga menunjukkan adanya kemerosotan terhadap pemahaman dan pengamalan yang terkait ideologi negara, yaitu Pancasila. Oleh karena itu konsekuensi daripada teknologi yang berkembang sedemikian rupa memang sangat mudah seseorang memprovokasi melalui informasi teknologi yang ada. Oleh karena itu inilah tugas daripada BPIP dan tugas kami juga di MPR. Kami sedang melakukan kajian-kajian supaya penguatan terhadap pemahaman ideologi dan pengamalannya itu terus dilakukan penguatan dengan modifikasi dengan cara-cara yang lebih mudah diterima. Katakanlah memberikan pendidikan sejak dini, pendidikan moral Pancasila itu dilakukan lagi di tingkat sekolah tingkat SD, SMP, sampai SMA itu dilakukan lagi. Nah, namun para sopir truk ini memang mudah sekali ya untuk diprovokasi, apalagi ada sponsor itu biasanya. Bahkan tidak sedikit yang memprovokasi seperti alat angkot, publikasi transportasi umum itu juga dilakukan untuk memprovokasi publik. Oleh karena itu, ini pentingnya juga revisi Undang-Undang LAJR. Yang pertama, aku kurang setuju dengan Bapak ini mengatakan bahwa ini adalah tindakan makar. Pak, tindakan makar itu ketika kemarin itu ya ada tindakan berbondong-bondong demo besar-besaran ya. Setelah itu ada yang membawa senjata gelap dari Aceh. Orangnya masih ada, Pak. Tokoh-tokohnya sebagian masih hidup, sebagian udah meninggal. Itu makar. Kan begitu, apa perlu kusebutkan lagi satu-satu orangnya? Kurasa Bapak udah paham siapa ya. Baru yang kedua, Bapak katakan bahwasanya ya supir-supir truk ini adalah kelompok orang yang mudah terprovokasi karena ada yang mensponsori. Pak, jangan pernah membuat statement sebelum melakukan investigasi. Kalau memang sudah Bapak lakukan investigasi, tangkap sponsornya ya. Setelah itu beritakan kepada publik bahwasanya ini yang mensponsori supir-supir truk itu ya, sehingga terjadi viral ya terhadap bendera One Piece ini sebagai bentuk dari perlawanan dan pemberontakan. Lakukan itu, Pak. Maaf ini, kalau seperti ini pernyataan Bapak menyakiti hati saudara-saudara kami yang supir-supir truk ini. Pak, kalau nggak ada, aduh aku mau nangis ini. Kalau nggak ada bapak-bapak supir truk ini, Pak, beras nggak nyampe ke rumah Bapak. Kalau nggak ada bapak-bapak supir truk ini, Pak, Bapak paham nggak? Bapak nggak bisa minum kopi, ya, kebutuhan apa lagi? Bapak minyak, gas, apa segala macam, Bapak nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Bapak nggak bisa nikmati semua. Tolong Bapak jaga perasaan daripada teman-teman saudara-saudara kami ya. Opung Parabelak jarang pernah terenyuh ya, tapi ketika dikatakan saudara-saudara kami supir truk ini ya, mereka cari nafkah, Pak.
Mereka nggak duduk sambil nulis-nulis pena, tanda tangan ini, tanda tangan itu, datang duit, Pak. Enggak. Mereka itu banyak yang mereka hadapi di jalanan. Mereka hadapi bahaya di lalu lintas. Mereka hadapi cuaca buruk. Mereka hadapi lagi kelaparan. Mereka hadapi juga yang namanya tukang palak. Ya, minta maaf, Pak. Jangan Bapak sembarangan seperti itu. Ya, Bapak nggak bisa seperti itu. Nggak boleh, Pak. Maaf. Ya, itu nggak boleh. Saya nggak akan terima. Jujur aku bilang. Makanya aku bilang ya, aku berhak bersuara untuk siapa saja, dan aku berhak bersuara. Ya, aku berhak bersuara. Karena apa? Ya, jangan sembarangan kita mengatakan bahwasanya ada usaha-usaha untuk makar. Buktikan dulu, Pak. Gitu loh. Mana buktinya? Lakukan investigasi dengan tepat. Menko Polhukam kan juga mengatakan seperti itu kan? Ya, bahwasanya ya ini ada bahwasanya pengibaran bendera, ya, bendera One Piece ketika disandingkan dengan bendera merah putih, atau bahkan lebih banyak daripada bendera putih. Katakanlah banyak, nggak usah lebih banyak, ya. Ini akan menjadi sorotan banyak negara-negara lain. Kenapa Bapak terlalu pusing mikirkan sorotan daripada negara lain? Kalau memang tidak mau disorot, Pak, ya, kalau memang yang mereka protes, yang mereka mereka kritik adalah bagaimana kesengsaraan yang mereka hadapi, susahnya cari makan, ya, susahnya mencari pekerjaan, susahnya mencari penghidupan. Bagaimana mau kayak mana lagi mau dibikin? Mau protes sama siapa? Protes sama Bapak anggota Dewan. Kan begitu. Sedangkan belum protes sama Bapak anggota Dewan, ini teman-teman saudara-saudara supir truk ini sudah dikatakan ada yang mensponsori. Nggak boleh begitu. Ya, aku selama ini selalu mengatakan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, dan juga mendukung setiap kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang pro dengan rakyat. Tapi kalau sudah seperti ini, Pak, maaf, seribu kali maaf ya. Jangan terlalu Bapak itu menjudge, ya, supir-supir truk itu menerima sponsor. Apa sih, Pak, masalah bendera? Jujur aja lo aku bilang, ya, kalau masalah bendera nggak usah disponsori, Pak. Bisa mereka beli sendiri. Itu loh, ya. Tantangan mereka berat loh. Aku udah pernah berapa kali, ya, di depan mata kepalaku sendiri, supir truk meninggal dunia. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu mempertaruhkan nyawanya untuk anak dan istrinya. Ngerti, Bapak? Ini Bapak katakan ini dan itu belum ada buktinya, Pak. Bapak turun ke lapangan, Pak, turun Bapak ke lapangan, Bapak investigasi mereka satu persatu. Tega, Bapak bilang begitu tega, tapi terserahlah, gak apa-apa, ya. Ini demi kebahagiaan bangsa, ya. Dan juga buat teman-temanku, aku tidak mau mengajak kalian untuk mengibarkan bendera One Piece, tidak. Tetap kita harus hargai bendera merah putih, karena bagaimanapun juga merah putih itu diperjuangkan oleh para pahlawan, ya, sebagai usaha untuk mendegakkan bangsa ini sampai hari ini. Ya, tapi kalau misalnya bendera itu memang bendera One Piece itu menjadi larangan, ya, dari mendapat larangan dari pemerintah, ya sudah. Kita mau bilang apa? Ya, tapi jangan pernah sakiti hati rakyat, jangan pernah sakiti hati masyarakat, jangan pernah sakiti hati orang-orang kecil, Pak. Cuman gara-gara kalian katakan ada sponsor. Aku pun sampai sekarang masih belum percaya. Ini pendapatku ya, Pak, ya. Pendapatnya Opung Parbelang. Aku tidak mewakili siapapun, tidak. Tidak ada yang membayar aku, tidak. Ya, tidak ada yang mempengaruhi aku, tidak. Opung Parbelang dalam setiap konten-kontennya natural, alami. Ya, aku bilang sama Bapak, ya, udah ribuan aku bikin konten, Pak, baru kali ini aku menangis. Ribuan kali aku bikin konten, baru kali ini aku menangis. Betul. Terserah, ya, kalian bilang aku cengeng, lebay, segala macam, terserah.
Jadi ini jeritan hatiku yang paling dalam. Ya. Jadi maaf, beribu-ribu maaf ya. Kalian katakan, Bapak katakan bahwasanya ini sudah ada kemerosotan ya, terhadap pemahaman, pengalaman dan juga penerapan terhadap Pancasila. Nah, itu tugas Bapak ya, tugas Bapak sekalian yang di atas sana bersama dengan BPIP. Apa tugasnya? Untuk apa badan itu dibentuk? Untuk apa badan itu dibentuk? Kan begitu. Jangan cuma badan dibentuk terima gaji, terima kehormatan untuk menghadiri upacara. Turun ke jalan. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Ini enggak. Intoleransi yang kalian salahkan kaum mayoritas. Oleh karena tidak ada pendidikan, tidak ada penerapan Pancasila, makanya mereka seperti itu. Ini tanggung jawab kalian juga. Dikit-dikit yang kalian salahkan masyarakat, dikit-dikit yang kalian salahkan masyarakat. Tak boleh begitulah ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Minta maaf ya, Opung Parbelak hari ini terlalu emosional ya. Karena ya aku melihat ya bagaimana ya setiap hari kita lalu lalang di jalan raya ya. Ya kita melihat bagaimana pejuang-pejuang rupiah itu hujan, panas ya, macet setelah itu belum lagi bapak-bapak, saudara-saudara kita yang supir truk ini kalau ada kerusakan di jalan, kadang mereka tidur di jalan. Jangan lihat benderanya, Pak. Lihat perjuangannya di dalam mencari nafkah. Itu yang Bapak lihat. Ya, kalau memang terganggu, memang terusik, turun kalian semuanya itu dari DPR sana. Turun kalian semuanya itu. Tanya satu-satu. Bapak, aku bilang sama Bapak ya, jumlah bapak-bapak yang duduk di DPR sana itu lebih banyak jumlahnya daripada supir truk yang memasang bendera One Piece. Satu orang anggota DPR turun ke lapangan, Bapak tanya semuanya itu, selesai semuanya. Selesai. Ya kalau memang ada hati kalian memang untuk rakyat kan begitu. Tapi terserahlah. Ya terserah kalian kalian mau katakan Opung Parbelak kau terlalu lebay. Emang kerjaan DPR cuma itu doang. Nah kalian terusik. Kalau kalian terusik ya ambil tindakan. Tapi ingat jangan langsung kalian bikin statement. Makarlah, pemecah belah lah, segala macam lah. Belum kalian lakukan investigasi. Tangkap orangnya. Kami mau lihat, masyarakat mau lihat, tangkap orangnya. Kalau memang dapat orangnya yang mensponsori ya atau yang menunggangi, ini beda ya, mensponsori dan menunggangi beda. Kalau mensponsori gerakan ini, tangkap orangnya. Kalau memang ada upaya pemecah belah, ada upaya makar, tangkap orangnya. Lain hal dulu yang menunggangi. Enak aja. Oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam Parbelak, salam NKRI, harga mati.